Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imrudi Haitami. Di video ini kita akan melanjutkan mengenai lingkaran, lebih tepatnya tentang persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Yang pertama, persamaan garis singgung yang gradiennya dikali pada lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Baik, gambarannya seperti ini. Ini adalah gambar lingkaran yang berpusat di 0,0 dan ini adalah garis singgungnya. Ya, garis singgung yang melalui titik 0,n. Maka persamaan garis singgungnya atau persamaan garis G ini adalah Y sama dengan MX ditambah N, di mana M ini adalah gradien. Nah, gimana persamaan garis singgungnya? Oke, pertama teman-teman bisa substitusikan Y sama dengan MX plus N ini nih ke persamaan lingkaran. Nah, tentu persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 itu persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita ganti Y ini dengan MX plus N, sehingga menjadi X kuadrat ditambah MX plus N kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu ini kita jabarkan, ini berarti X kuadrat, nah MX dikuadratkan berarti M kuadrat X kuadrat gitu ya. Kemudian MX dikali N berarti MNX kalikan dengan 2 sehingga menjadi 2 MNX. Kemudian ini N kita kuadratkan berarti N kuadrat. R kuadratnya kita pindah ke ruas kiri berarti dikurang R kuadrat sama dengan 0. Ini ya. Nah, kemudian X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadratnya ini bisa kita faktorkan menjadi 1 ditambah M kuadrat X kuadrat. Ditambah 2MNX ditambah N kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat, di mana A-nya adalah 1 ditambah M kuadrat, kemudian ini 2MN sebagai B-nya, kemudian ini N kuadrat dikurang R kuadrat itu sebagai C-nya. Nah, sekarang teman-teman ingat, kalau ada persamaan garis yang menyinggung lingkaran, maka diskriminannya sama dengan 0. Ini sudah kita bahas di kedudukan garis terhadap lingkaran. Sehingga D sama dengan 0, di mana rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, B kuadratnya berarti kita ubah dengan ini nih, 2MN kuadrat. Kemudian dikurang 4, ini A-nya berarti yang ini, 1 ditambah M kuadrat. Kemudian C-nya yang ini, N kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita kuadratkan berarti menjadi 4M kuadrat N kuadrat gitu ya. Kemudian ini kita kalikan, 1 dikali, berarti ini dikurang 4 ya. Ini 1 dikali N kuadrat berarti N kuadrat. Kemudian 1 dikali negatif R kuadrat berarti negatif R kuadrat. M kuadrat dikali N kuadrat berarti M kuadrat N kuadrat. Lalu M kuadrat kita kalikan dengan negatif R kuadrat berarti negatif M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kalau ini kita hitung 4M kuadrat N kuadrat itu dikurangi 4M kuadrat N kuadrat nih. Berarti ini kan jadi 0 ya. Sehingga ini jadi 0. Sehingga sisanya ini aja negatif 4 kali N kuadrat berarti negatif 4N kuadrat. Negatif 4 kalikan dengan negatif R kuadrat berarti ditambah 4R kuadrat. Kemudian negatif 4 kalikan dengan negatif M kuadrat R kuadrat. Berarti ditambah 4M kuadrat R kuadrat. Sama dengan 0. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian negatif 4N kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga ini kita tulis ulang, 4R kuadrat ditambah 4M kuadrat R kuadrat sama dengan 4N kuadrat. Nah, sebetulnya ini boleh kita tulis 4N kuadratnya di sebelah sini kan. Jadi 4N kuadrat sama dengan ini, 4R kuadrat ditambah 4M kuadrat R kuadrat. Kadang-kadang masih ada yang suka bingung nih. Ini sebetulnya ini kita pindah nih, negatif 4N kuadrat kita pindah ke kanan. Tapi kita boleh tulis di kiri gitu. Ya, kalau yang udah bisa, boleh langsung seperti ini. Jadi 4N kuadrat sama dengan 4R kuadrat ditambah 4M kuadrat R kuadrat. Gitu. Nah, kemudian ini 4-nya bisa kita pindahkan ya. Kalau 4 kita pindahkan ke kanan berarti kan ini dibagi. 4 dibagi 4 berarti 1. Yang ini juga harus dibagi karena ini penjumlahan. Nah, 4 dibagi 4 juga 1. Sehingga hanya tersisa ini R kuadrat ditambah M kuadrat R kuadrat. Lalu ini sama-sama ada R kuadrat, ini juga ada R kuadrat, maka bisa kita faktorkan. Sehingga menjadi R kuadrat dikali 1 ditambah M kuadrat. Seperti ini ya.
Kemudian kalau kita hilangkan ini pangkatnya, maka yang ini kita akarkan. Sehingga N sama dengan akar kuadrat dari R kuadrat dikali 1 ditambah M kuadrat. Nah, ininya bisa positif negatif ya. Jadi bisa positif akar kuadrat dari R kuadrat dikali 1 ditambah M kuadrat. Bisa juga negatif akar kuadrat dari R kuadrat dikali 1 ditambah M kuadrat. Nah, ini R kuadratnya bisa kita keluarkan. Ya, sehingga menjadi R. Jadi, N-nya sama dengan positif negatif R dikali akar 1 ditambah M kuadrat. Jadi, bisa ditulis seperti ini. Sekarang kita substitusikan ke persamaan garis singgung yang ini tadi. Persamaan garis singgungnya kan Y sama dengan MX ditambah N. Nah, N-nya ini kita ganti dengan ini. Sehingga Y sama dengan MX plus minus R akar kuadrat dari 1 ditambah M kuadrat. Inilah rumus persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui pada lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya R. Oke, silakan teman-teman catat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada lingkaran dengan pusat di MA, B dan jari-jari R. Sebetulnya prosesnya sama seperti pada lingkaran dengan pusat di 0,0, bedanya hanya penggunaan rumusnya. Ya, ini sama. Misalkan garis singgung ini adalah garis G, maka Y sama dengan MX plus N. Nah, ini kita anggap lanjut ya, sampai ke 0,N. Ini juga. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus N. Nah, kita cari N, sama seperti tadi. Oke. Bedanya, kita substitusikan Y sama dengan MX plus N-nya ke persamaan lingkaran yang pusatnya tentu di A, B, yaitu X dikurang A kuadrat, ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti kita ganti Y ini dengan MX plus N sehingga menjadi X dikurang A kuadrat ditambah MX plus N dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Gini ya. Nah, selanjutnya ini kita jabarkan. X dikurang A kuadrat itu berarti kan X kuadrat. Kemudian dikurang 2AX gitu ya. Kemudian ditambah A kuadrat. Ini juga kita jabarkan. Untuk memudahkan, teman-teman bisa kurung yang ini. Ini nggak masalah ya. Ini kita kurung nih. Oke, jadi anggap aja ini 1. Ya, sehingga kita kuadratkan ini MX kalikan dengan MX berarti M kuadrat X kuadrat gitu ya. Kemudian MX kalikan dengan ini N dikurangi B kalikan dengan 2 sehingga menjadi 2 M dikali N dikurangi BX. Seperti ini ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Kemudian ini N dikurangi B kita kuadratkan bisa. Berarti ditambah N dikurang B kuadrat. Seperti ini ya. Dikurang R kuadrat ini pindahkan sama dengan 0. Kemudian yang ada kuadratnya ini ya. X kuadrat dengan ini M kuadrat X kuadrat. Ini langsung aja. Ini bisa kita faktorkan seperti tadi. Sehingga menjadi 1 ditambah M kuadrat X kuadrat. Seperti ini ya. Kemudian kita tulis yang ini nih. 2M N dikurangi BX. Ini juga kan ada X-nya nih. Ya, berarti ini 2M dikali N dikurangi B dikurang 2A dikalikan dengan X. Bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, kemudian ini N dikurangi B kuadrat. Kemudian yang ini ditambah A kuadrat. Kemudian yang ini dikurang R kuadrat sama dengan 0. Oke, bisa dibuat seperti ini ya. Nah, sehingga ini menjadi persamaan kuadrat. Di mana ini berarti sebagai A-nya. Ya kan? A-nya berarti 1 ditambah M kuadrat. Kemudian yang ini nih, ini sebagai B. Berarti B-nya adalah 2M dikali N dikurangi B dikurang 2A. Kemudian yang ini berarti C-nya. Ya, N dikurangi B kuadrat ditambah A kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, sama seperti tadi. Ya, karena ini menyinggung, maka diskriminannya sama dengan 0. Sehingga D sama dengan 0. Nah, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Sehingga kita substitusikan nilai B-nya. Ini B-nya kita ganti dengan ini. 2M dikali N dikurangi B dikurang 2A kita kuadratkan. Kemudian dikurang 4, A-nya yang ini. Ya, kita tulis di sini. Kemudian C-nya yang ini. Kita tulis di sini. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kita kuadratkan yang ini. 2M dikali N dikurangi B dikurang 2A. Kita anggap ini 1. Yang ini juga 1 gitu ya. Sehingga kalau ini kita kuadratkan, maka menjadi 4M kuadrat N dikurang B kuadrat. Betul? Nah, kemudian 2M dikali N dikurangi B kita kalikan dengan negatif 2A. Sehingga menjadi
negatif 4 ya. Nah, kita kalikan dengan 2, berarti jadi negatif 8am. Ini ya, AM dikalikan dengan N dikurangi B, seperti ini. Kemudian ini negatif 2, kita kalikan dengan negatif 2A, sehingga menjadi 4A kuadrat ya. Jadi ditambah 4A kuadrat, kemudian yang ini kita kalikan, negatif 4 kali 1, negatif 4, kalikan dengan N dikurangi B kuadrat, sehingga menjadi negatif 4 kali N dikurang B kuadrat. Lalu negatif 4 kali 1, kemudian kalikan dengan A, berarti dikurang 4A kuadrat. Kemudian negatif 4 kali 1, kalikan dengan negatif R kuadrat, berarti ditambah 4R kuadrat. Oke, ke bawah ya, karena ini agak panjang. Kemudian negatif 4 kalikan dengan M kuadrat sekarang nih. Berarti negatif 4M kuadrat kalikan dengan ini. Sehingga menjadi negatif 4M kuadrat dikali N dikurang B kuadrat. Kemudian negatif 4M kuadrat kita kalikan dengan A kuadrat, sehingga menjadi negatif 4A kuadrat M kuadrat. Kemudian negatif 4M kuadrat kita kalikan dengan negatif R kuadrat. Berarti ditambah 4M kuadrat R kuadrat. Oke. Ini sama dengan 0. Kenapa ini dikasih warna hijau? Karena ini sama nih, sehingga ini jadi 0. Ini warna biru nih, sama kan? Sehingga kalau kita hitung kan dia jadi 0 juga. Nah, sehingga kita tulis ini dulu nih, yang ini negatif 4 dikali N dikurangi B kuadrat. Kemudian yang ini dikurang 8AM dikali N dikurangi B. Kemudian yang ini dikurang 4A kuadrat M kuadrat. Kemudian yang ada R-nya kita pindah ke ruas kanan. Sama kayak tadi ya. Nih, berarti ini 4R kuadrat. Kalau kita pindah ke kanan berarti jadi negatif 4R kuadrat. Kemudian yang ini juga sama. Berarti negatif 4M kuadrat R kuadrat. Gitu ya. Nah, ini bisa kita faktorkan yang ini nih. Yang ini kita tulis ulang dulu. Yang ini kita faktorkan berarti negatif 4R kuadrat. Sehingga ini berarti menjadi 1 ditambah M kuadrat. Benar ya? Nah, kalau negatif 4 ini kita pindah ke kiri, berarti ini negatif 4 dibagi negatif 4. Kan 1 ya, sehingga tersisa ini aja nih. N dikurang B kuadrat. Kemudian ini negatif 8 dibagi negatif 4, berarti jadi positif ya. Maka ditambah 2AM dikali N dikurangi B. Ini juga sama, negatif 4 berarti dibagi negatif 4 jadi tambah ya. Jadi positif kan. Berarti ditambah A kuadrat M kuadrat. Sama dengan R kuadrat dikali 1 ditambah M kuadrat. Karena negatif 4-nya udah kita pindahin tadi ya. Nah, berikutnya. Bentuk ini bisa kita faktorkan. Nah, untuk memudahkan teman-teman, anggap aja ini misalkan sebagai X lah. X kuadrat gitu ya. Ditambah 2AMX gitu kan. Ditambah A kuadrat M kuadrat. Sehingga kalau kita mau memfaktorkan bentuk ini, teman-teman cari berapa kali berapa, hasilnya jadi A kuadrat M kuadrat, tapi kalau dijumlah harus jadi 2AM. Gitu ya. Nah, ini N dikurangi B-nya anggap aja X kan. Kalau kita faktorin kan kita tulis dulu. Di sini X, di sini X. Nah, karena ini N dikurangi B, ya tulis aja di sini N kurang B, di sini N kurang B. Nah, kira-kira berapa nih? Berapa kali berapa hasilnya A kuadrat M kuadrat, tapi kalau dijumlah harus jadi 2AM. Ya, tentu AM dikali AM ya, biar jadi A kuadrat M kuadrat kan. Nah, kalau ditambahin kan jadi 2AM. Berarti di sini ditambah AM, di sini juga tambah AM. Nah, ini bentuknya sama nih. Ini N dikurangi B ditambah AM, ini juga sama. N dikurangi B ditambah AM. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis N dikurangi B ditambah AM kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 1 ditambah M kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau pangkat ini kita hilangkan, berarti yang ini kita akarkan gitu. Sehingga N dikurangi B ditambah AM sama dengan positif negatif akar kuadrat dari R kuadrat dikali 1 ditambah M kuadrat. Nah, sehingga N-nya sama dengan, ini kita pindahkan, berarti jadi positif ya. Kemudian AM kita pindahkan berarti jadi negatif. Kemudian ini positif negatif. R kuadratnya kita keluarkan, berarti menjadi R dikali akar 1 ditambah M kuadrat. Seperti ini. Nah, ini adalah N-nya. Nah, tinggal kita substitusikan berarti N-nya ke persamaan garis singgung yang ini. Y sama dengan MX ditambah N. Maka Y sama dengan MX ditambah B dikurang AM plus minus R akar kuadrat dari 1 ditambah M kuadrat. Seperti ini ya. Nah, B-nya kita pindah ke kiri. Sehingga menjadi Y dikurangi B. Kemudian ini MX dikurang AM. Karena ada M-nya kita faktorkan, M-nya kita keluarkan sehingga X dikurangi A. Yang lainnya sama, plus minus R akar kuadrat dari 1 ditambah M kuadrat. Nah, ini adalah
Rumus persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui pada lingkaran dengan pusat A, B, dan jari-jarinya R. Ini ya. Oke, berarti udah dua nih. Udah pada lingkaran berpusat 0,0 dan pada lingkaran A, B. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menghitung persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui pada lingkaran dalam bentuk umum. Oke. Nah, kalau lingkarannya dalam bentuk umum, teman-teman tentukan aja titik pusatnya. Kan ini bentuk umumnya nih. Bentuk umum lingkaran itu kan kayak gini ya, x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Nah, kita tentukan aja dulu titik pusatnya. Gimana caranya? Ini kan kita sudah pernah bahas. Titik pusatnya adalah negatif 1/2 A besar yang ini, koma negatif 1/2 B besar yang ini. Oke, ini untuk titik pusatnya. Lalu yang kedua, teman-teman tentukan jari-jarinya. Kalau teman-teman mau melihat bentuk umumnya, maka jari-jarinya adalah akar kuadrat dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Ya. Atau teman-teman boleh juga kalau nggak mau pakai rumus ini ya, boleh R-nya akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Tadi kan pertama kita sudah menentukan titik pusat nih. Nah, ini tuh A kecil, ini B kecil gitu ya. Sehingga bisa juga kita setelah menentukan titik pusatnya, pada saat mencari jari-jari kita gunakan angka ini. Ya, jadi tidak menggunakan angka ini. Boleh. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Oke. Nanti untuk contohnya, kita akan menghitung coba pakai ini ya. Kalau yang pakai ini kan teman-teman udah biasa ya di video-video sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjutkan berarti ke rumus persamaan garis singgungnya. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgungnya bisa menggunakan rumus yang tadi, yang dalam bentuk baku, ya. Jadi kita bisa gunakan rumus yang ini, Y dikurangi B sama dengan M dikali X dikurangi A, ditambah dikurang, R dikali akar, 1 ditambah M kuadrat, gitu ya. Nah, di mana B-nya berarti yang ini, B kecil ya, kemudian A kecil itu yang ini, R-nya ya ini, perhitungan dari sini. Oke? Bisa ya? Jadi rumusnya sama dengan lingkaran dalam bentuk baku. Nah, karena kita di sini sudah berbicara tentang gradien, maka teman-teman harus tahu hubungan antara gradien dua garis. Misalkan M1 adalah gradien garis G1 dan M2 adalah gradien garis G2. Yang pertama, jika garis G1 sejajar dengan garis G2, maka berlaku M1 sama dengan M2. Oke? Kemudian jika garis G1 tegak lurus dengan garis G2, maka berlaku M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Paham ya? Nih M1-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga jadi seperti ini. Oke? Nah, untuk yang sejajar kan M1 sama dengan M2, berarti nggak ada masalah. Paling di yang kedua nih, kalau tegak lurus. Ada cara cepatnya nih teman-teman. Misalkan, M1-nya 2. Nah, M2-nya boleh teman-teman menghitung dengan rumus ini. Tetapi kalau mau langsung boleh juga. Kalau M1-nya positif, maka M2-nya negatif. Itu yang pertama. Ingat ya, kalau M1-nya positif, maka M2-nya negatif. Lalu untuk angkanya, karena M1-nya 2, 2 itu kita jadikan pecahan. 2 itu kan 2/1 ya. Maka M2-nya negatif 1/2. Oke? Ini cara cepet nih. Jadi nggak perlu ngitung lagi pakai rumus ini. Langsung aja. Kalau gradien pertamanya 2, maka gradien keduanya negatif 1/2. Lalu, kalau gradien pertamanya negatif 5. Nah, maka gradien keduanya atau M2-nya itu pasti positif kan? Ya, berarti M2-nya adalah 1/5. Oke? Lagi, kalau M1-nya 2/3. Nah, kalau 2/3 ya berarti M2-nya negatif. Ini tinggal dibalik. Jadi 3/2. Oke? Nah, kenapa ini muncul 1? Karena ini kan 2/1. Ini juga negatif 5/1 kan gitu. Sedangkan yang ini udah langsung dalam pecahan 2/3 berarti teman-teman tinggal langsung kasih negatif kemudian balik. Jadi 3/2. Oke? Lalu, biar lebih lancar, misalkan M1-nya negatif 4/5 berarti M2-nya positif ya. Tinggal dibalik 5/4. Kan gampang tuh. Ya, biar lebih lancar coba M1 sama dengan negatif 1/3, maka M2-nya berapa? Sok ditebak. Maka M2-nya 3. Oke. Terakhir, misalkan M1-nya 1/4, maka M2-nya
negatif 4. Bisa ya teman-teman ya? Oke, untuk contoh soalnya kita akan bahas di video berikutnya. Untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.